Bab 1811. Tentu saja, sedikit. Gary menjawab dengan malu. Nicole memasang senyum nakal, tetap diam, dan terus menyeruput kopinya. Saat itu, Ryder berdiri di samping Nicole. Melihat Nicole menyesap minumannya berkali-kali, Ryder berpikir bahwa ia akhirnya menantangnya. Jadi, dia sengaja menggodanya. Kenapa? Apakah pertanyaannya terlalu sulit hari ini? Mendengar Nicole kesulitan menjawab pertanyaan itu membuat Regina menyeringai. Awalnya, ia mengira Nicole jauh lebih hebat darinya. Namun, ternyata ia berada di posisi yang sama dengan Regina. Yang tidak diketahui Regina adalah bahwa pertanyaan Nicole jauh lebih sulit daripada pertanyaannya. Nicole menyadari betapa provokatifnya Ryder, jadi dia tersenyum main-main. Tidak sulit. Aku bahkan tidak punya keinginan untuk menyelesaikannya. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, seluruh ruangan menjadi sunyi karena terkejut. Sebelumnya, semua orang telah menyaksikan sendiri kemampuan Nicole, bahkan Ryder tidak dapat mengalahkannya. Namun, Ryder adalah asisten guru, sekaligus senior. Dengan reputasinya yang dipertaruhkan, ia hanya dapat memaksakan diri untuk mengajukan pertanyaan yang lebih sulit bagi Nicole. Namun, yang tidak mereka duga adalah bahwa Nicole akan bersikap begitu jujur dan tidak bijaksana kepada Ryder. Hal ini, pada gilirannya, membuat Ryder merasa sangat malu. Melihat gebetannya dibuli, Regina jadi marah. Nicole orang yang nggak punya malu. Jelas dia nggak tahu cara menyelesaikannya, tapi dia malah bersikap sombong. Dengan mengingat hal itu, Regina terpaksa menahan diri untuk tidak berkomentar sinis. Jika kamu tidak tahu caranya, akui saja. Membual hanya akan membuat seseorang malu. Komentar itu semakin mengejutkan semua orang. Siapa dia? Apakah dia sudah gila? Beraninya dia menantang seorang jenius seperti Nicole. Nicole menatap Regina dengan seringai. Ia tidak ingin memulai pertengkaran dengan Regina, tetapi untuk saat ini, ia bertanya-tanya apakah Regina mencoba memainkan peran sebagai ksatria putih. Sambil mendengus, Nicole mengejek, kurasa kata-kata itu lebih cocok untukmu. Kau bahkan tidak tahu apa itu coding, namun, kau berani mendaftar untuk kompetisi komputer. Siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Apakah Celine Dion? Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Nicole, semua orang menatap Regina dan tertawa histeris. Siapa dia? Kudengar dia anak baru. Saat semua orang mulai membicarakannya, Regina menjadi marah dan menjawab, jika aku tidak tahu, apa yang membuatmu berpikir kau tahu? Ryder mengerutkan kening dan menatap Regina, gadis ini baru di sini. Pantas saja dia tidak tahu apa yang bisa dilakukan Nicole. Pada saat itu, Bradley memutuskan bahwa ia tidak akan lagi menoleransi cercaan dari Regina. Nicole adalah jenius komputer di sekolah. Tentu saja dia akan tahu. Di sisi lain, kau kemungkinan besar berasal dari kota terpencil. Jadi, lebih baik kau duduk saja. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Dengan nada sarkastis, Wayne menambahkan, benar sekali. Kenapa kamu muncul di setiap sudut? Anak baru ini tidak hanya tidak punya otak, dia juga kejam. Regina tidak menyangka ada orang yang akan membela Nicole, apalagi menyebutnya sebagai jenius komputer. Ia tidak bisa mempercayai semua kata-kata itu. Pada titik ini, sang guru tidak tahan lagi. Cukup, apa yang perlu diperdebatkan? Cepat selesaikan pertanyaanmu dan keluar dari sini. Melihat hal ini, Regina hanya bisa bersikap baik dan berbalik. Tak ingin bertele-tele lagi, Nicole berkata dingin kepada Ryder, meskipun kamu sudah berusaha keras menciptakan virus ini, semuanya terlihat dibuat-buat. Setelah mengucapkan kata damai, Nicole mencolokkan USB-nya sendiri. Dalam sekejap, virus komputer itu telah terhapus. Sial, seru Jack, setelah menyaksikan seluruh kejadian itu karena dia berada di belakang Nicole sepanjang waktu. Dia langsung terkejut. Astaga, dia benar-benar membasmi virus itu dalam sedetik. Itu sungguh luar biasa. Wayne pun terkejut. Bab 1812. Gary secara naluriah mencubit dahinya, karena prediksinya menjadi kenyataan, seperti yang diharapkan. Pada saat itu, wajah Ryder dipenuhi dengan rasa malu dan kaget, bagaimana mungkin? Nicole langsung berdiri.
Senior, bisakah kamu memberikan pertanyaan yang lebih sulit untukku lain kali? Kemudian, ia mengangkat tangannya dan berkata kepada gurunya, Bu, tugas saya sudah selesai. Saya pergi sekarang. Tidak menyangka Nicole akan menyelesaikan tugasnya lebih cepat daripada sesi terakhir, guru itu mengerutkan kening pada Ryder dengan jengkel. Dia senior, tapi dia bahkan tidak bisa menyamai juniornya, pikir guru itu, sambil bertanya-tanya apakah dia harus meminta Nicole untuk menyusun pertanyaan untuk program pelatihan. Melihat Nicole baru saja keluar, seluruh kelas terkejut, Regina begitu terkejut hingga rahangnya ternganga. Si jalang itu, Nicole Riddle. Dia benar-benar bisa menyelesaikan tugas yang rumit. Tanyanya pada dirinya sendiri. Apakah mereka benar-benar berkata jujur saat menyebut Nicole sebagai si jenius komputer? Sebelum Regina bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaannya, Nicole sudah pergi. Regina hanya duduk di sana, menatap simbol-simbol di layar komputer dengan bodoh. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Bradley, yang duduk dua baris di belakang, mengejek Regina, kenapa? Bukankah tadi kamu yang paling berisik? Kalau kamu memang cakap, kenapa kamu tidak membereskan kodemu dan segera pergi? Tugas Nicole jauh lebih sulit daripada tugas kita. Regina langsung malu. Apa yang harus dia selesaikan? Dia bahkan tidak mengerti apapun. Saat itulah Regina menyesal telah mendaftar untuk hal semacam itu. Dia benar-benar telah menghancurkan nama keluarganya. Si jalang itu, Nicole Riddle. Gerutunya. Jadi, dia menyembunyikan keahliannya selama ini. Tidak heran orang-orang ini begitu menyukainya. Namun, di mata Regina, itu hanyalah keterampilan komputer. Ia yakin bahwa jika ia telah berada di Sanjoto selama 2 bulan, ia dapat melakukan hal yang sama dengan sedikit belajar. Saat memikirkan itu, Regina menjadi lebih tenang. Dia masuk Royal Creek sebelum aku dan dia sudah mempelajari hal-hal ini lebih lama dariku. Aku pasti akan mencapai tingkat kemahirannya dalam beberapa bulan setelah mempelajarinya. Wajar saja jika orang bertemu dengan orang yang percaya diri, tetapi belum pernah ada orang yang bertemu dengan orang yang tidak tahu malu seperti Regina sendiri. Setelah mengatakan itu, Gary tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Regina beberapa kali lagi. Bagaimana mungkin orang bodoh seperti itu ada di bumi? Nicole adalah peretas terbaik di dunia. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia akan dapat mencapai levelnya dalam waktu 1 atau 2 bulan? Dasar orang yang tidak tahu malu. Wayne menatap Regina, berpikir dia pasti gila. Jack kemudian melirik Wayne dan Gary. Dia tidak mungkin sebodoh itu, kan? Anak-anak itu lalu terkekeh. Bradley tidak dapat menahan tawanya juga, yang kemudian diikuti oleh anak-anak lain yang tertawa terbahak-bahak. Begitu Regina mendengar mereka, dia sudah hampir menemukan lubang untuk bersembunyi. Dia baru berada di sana selama sehari, dan semua orang sudah memperlakukannya seperti orang bodoh. Berani sekali kau meremehkanku, teriaknya. Regina begitu marah hingga dia menghentakkan kakinya dan segera meninggalkan laboratorium komputer. Guru tersebut tahu bahwa Regina tidak akan dapat menyelesaikan soal tersebut meskipun ia tetap tinggal. Oleh karena itu, guru tersebut tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia berbicara kepada Gary. Dia anak baru di kelasmu, kan? Kembalilah dan beritahu Bu Emerson bahwa dia tidak perlu menarik sembarang anak untuk mengisi kekosongan. Kelasmu sudah memiliki cukup banyak perwakilan. Bab 1813. Baiklah, Gary mengangguk setuju. Dengan ekspresi muram di wajah mereka, Wayne dan Jack berkata, bagaimana bisa bajingan ini menjatuhkan Nona Emerson? Dia menghancurkan reputasi kelas kita. Tepat sekali. Aku belum pernah melihat seseorang yang begitu menyebalkan sebelumnya. Gary sama sekali tidak bereaksi baik terhadap situasi ini, karena kelasnya sendirilah yang dihujat habis-habisan. Dia tidak senang orang seperti itu telah merusak reputasinya. Sayangnya, mereka harus menanggungnya, karena mereka telah bersumpah untuk tidak melecehkan wanita. Nicole keluar dari laboratorium komputer dan melihat duo Lulu dan June bersama sekelompok siswa lain yang berdiri di pintu, menonton drama tersebut. Nicole langsung mengerutkan kening saat melihatnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah seharusnya kamu ada di kelas? Lulu terkekeh sambil menutup mulutnya.
Nicole, kita semua melihat apa yang terjadi. Kamu hebat. Benar sekali. Kau bahkan memecahkan tugas Ryder. Awalnya, mereka semua hadir untuk menyaksikan kegagalan Regina. Siapa sangka mereka bisa menyaksikan adegan seperti itu dengan Nicole di dalam foto. Nicole mengangkat alisnya. Ya, dia menyebalkan. Penonton tidak dapat menahan diri untuk tidak memandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Semua orang tahu bahwa saudara Finlay sangat berbakat dalam hal sistem komputer. Merekalah yang bertanggung jawab atas forum sekolah dan kamera keamanan. Namun, komentar Nicole yang tepat tentang betapa biasa-biasa saja keterampilan Ryder merupakan bukti betapa berbakatnya dia. Karena tidak ingin membahas topik itu lebih lanjut, dia berkata kepada mereka, cepatlah. Kembalilah. Kelas akan segera dimulai. Apa kalian tidak takut ketahuan oleh guru yang berdiri di sini? June tertawa. Percayakah kau bahwa si tolol itu pergi menemui guru untuk mendaftar kompetisi? Kami tidak dapat menahan keinginan untuk mengikutinya dan melihat apa yang dapat dilakukannya. Lulu menimpali, aku tidak menyangka dia begitu percaya diri. Dia benar-benar mengira komputernya rusak beberapa saat yang lalu. Hahaha. Rupanya, semua orang melihat semua yang baru saja terjadi. Nicole mengingat adegan saat Regina sedang mengutak-atik komputernya dan menganggapnya menarik juga. Ryder mungkin belum pernah bertemu orang seperti itu sebelumnya, karena wajahnya berubah menjadi hijau karena frustrasi. Baiklah, kau sudah cukup melihat dramanya. Ayo kembali, kata Nicole. Tepat saat kerumunan hendak pergi, mereka mendengar pintu laboratorium komputer terbuka dan Regina bergegas keluar. Masih terdengar tawa keras dari dalam laboratorium. Lulu dan yang lainnya di luar segera menyadari bahwa Regina berhasil lolos dari ejekan yang ditujukan kepadanya. Oh, lihat, bukankah itu jenius komputer kita? Kata Lulu dengan nada sarkastis. Kemudian, June menimpali. Aku heran, siapa sih orang tolol yang mengira komputernya rusak? Hahaha. Regina sudah menjadi sasaran banyak ejekan di dalam lab, tapi sekarang, dia diejek lagi saat keluar. Karena tidak tahan lagi, dia dengan marah menoleh ke Nicole. Nicole Wallace, kaulah yang mengatakan sesuatu kepada mereka. Nicole mengernyitkan alisnya. Tidak ada seorang pun di sini yang pernah memanggilnya dengan nama itu sebelumnya. Pada saat itu, suaranya langsung menjadi lebih dalam. Regina, kamulah yang mempermalukan dirimu sendiri dengan melebih-lebihkan kemampuanmu. Jangan membuat keributan di sini. Regina menolak mendengarkan Nicole dan membalas, akulah yang membuat keributan. Kau tahu apa yang kupikirkan? Kau menunjukku. Kau melakukan itu karena aku dulu lebih baik darimu dalam segala hal. Begitu Regina mengatakan ini, ekspresi orang banyak dirusak oleh kebingungan dan kemarahan. Puff, hahaha. Lulu adalah orang pertama yang tertawa terbahak-bahak. Hei, Nona, ini hari pertamamu. Awalnya kami ingin memberimu kelonggaran, tetapi bukankah kamu terlalu sombong? Kamu, orang desa, yang bahkan tidak mengerti komputer, berani membandingkan dirimu dengan Nicole. June, yang tidak tahan lagi mendengarkan, melangkah maju. Ketua kelas kita benar-benar berbakat. Dia selalu mendapat nilai sempurna di setiap ujian. Dia memang pantas menjadi siswa terbaik di kelas kita. Semester lalu, dia bahkan mendapat juara pertama Olimpiade Matematika. Dia terpilih sebagai ketua OSIS semester ini. Beraninya kau membandingkan dirimu dengannya. Setiap kata yang diucapkan June menggetarkan hatinya bagai guntur, membuat Regina terkejut. Juara pertama di kelas, ketua OSIS. Kata Regina perlahan. Bagaimana mungkin? Dia baru saja datang ke sini beberapa bulan lebih awal dariku. Meskipun aku tahu dia memiliki hasil yang bagus, aku tidak tahu dia cukup bagus untuk mendapatkan juara pertama di Royal Creek Institute, pikir Regina. Bab 1814. Selain itu, Nicole adalah gadis sekolah. Dia juga terpilih sebagai aktris utama untuk kru produksi Lukowam dan telah berakting bersama Lloyd, sang bintang film. Siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk membandingkan dirimu dengannya? Ekspresi Regina berubah pucat pasi setelah kata-kata itu diucapkan, dan dia menatap Nicole dengan kaget. Setelah beberapa saat barulah ia bisa mengumpulkan keberanian untuk berkata, bagaimana mungkin?
Aku tidak percaya. Namun, Nicole tidak berniat untuk berbicara dengannya. Dia melangkah maju dengan ekspresi dingin dan dengan gaya acuh tak acuh, dia berkata, tidak masalah apakah kamu percaya klaim itu atau tidak. Satu hal yang benar, dan itu adalah, kamu harus bersikap baik. Atau, aku akan menghancurkan orang-orang menyebalkan sepertimu dalam waktu singkat. Regina mulai berkeringat deras, karena dia belum pernah melihat Nicole dengan ekspresi seseram itu di wajahnya. Nicole langsung bosan melihat Regina yang ketakutan. Dengan semua keberanian palsu itu, kenapa dia repot-repot membuat kekacauan untukku? Nicole berbalik, lelah menindas yang lemah. Ayo kembali ke kelas. Semua orang patuh mengikuti Nicole dengan berjalan menuju kelas mereka sementara Regina terus menatap punggung Nicole saat Nicole membawa siswa lain pergi. Dia kembali ke dunia nyata setelah beberapa saat, terkejut dan tidak percaya betapa hebatnya Nicole sekarang. Memang, semua siswa di Royal Creek Institution adalah putra dan putri dari tokoh-tokoh terkenal, namun, mereka semua mengikuti jejak Nicole. Saya tidak punya pilihan selain mempercayai apa yang mereka katakan. Saya menunggu begitu lama untuk membuktikan diri saya terhadap Nicole, tetapi saya tidak tahu dia telah melampaui saya sejauh bermil-mil. Dan, ya ampun, aku telah dengan bodohnya menyinggung ketua kelas, gadis sekolah, dan ketua OSIS di hari pertamaku di sekolah. Aku merasa seperti telah mempermalukan diriku sendiri. Regina menggertakkan giginya dan bergegas mengejar yang lain, takut tertinggal. Dalam hatinya, dia bertanya-tanya tentang masa depannya. Aku menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kusinggung pada hari pertama. Ayah akan membunuhku jika dia tahu. Tidak adil bagaimana Nicole bisa melakukannya dengan baik meskipun kami berdua berasal dari sekolah menengah yang sama di Kritok. Aku juga harus bekerja keras. Aku tidak bisa membiarkan Nicole melampauiku. Tunggu sampai aku berusaha keras lagi. Aku pasti akan membalas dendam pada Nicole. Dalam sekejap mata, sekolah telah usai. Jared sibuk hari ini, jadi ia tidak datang menjemput Nicole. Sementara itu, Samuel dan Spencer menunggu Nicole di pintu masuk sekolah karena mereka tahu Nicole akan pulang bersama mereka hari ini. Nicole, keduanya melambaikan tangan saat melihatnya. Setelah melihat mereka, Nicole berjalan mendekat sambil tersenyum. Di belakangnya, Regina memperhatikan saat dia memasuki mobil dengan dua pria tampan mengelilinginya. Mata Regina terbelalak karena terkejut melihat pemandangan itu. Malam ini saja, Regina begitu takut pada Nicole sehingga dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun setelah kelas belajar mandiri. Dia memikirkan apa yang harus dilakukan di masa mendatang, berharap bisa mendapatkan informasi rahasia tentang Nicole. Salah satu hal terakhir yang dia duga adalah, begitu Nicole selesai sekolah, dia akan masuk ke dalam mobil mewah bersama dua pria. Nicole punya selera makan yang besar sekali. Dia benar-benar merayu saudara kembar. Pikirnya. Dengan mengingat hal itu, Regina mengambil gambar dan berencana untuk mempostingnya di forum sekolah. Namun, Lulu kemudian melangkah maju dan menyambar ponselnya. Apa yang kau lakukan? Regina panik setelah melihat Lulu. Dia baru menyadari hari ini bahwa Lulu dan Junye adalah orang kepercayaan dan pengikut Nicole. Bab 1815. Semuanya tidak akan berjalan baik jika mereka menangkapku. Pikir Regina, itu bukan urusanmu. Kembalikan ponselku. Sebagai tanggapan, Lulu membentak dengan marah. Apa kamu tidak tahu bahwa kamu melanggar hak privasi seseorang dengan diam-diam mengambil gambar tanpa izinnya? Benar sekali. Hapus sekarang juga. Imbu June. Tidak mungkin. Kembalikan ponselku. Nicole dan saudara-saudaranya mendengar keributan itu saat mereka sedang menunggu Lulu dan June. Dan saat itulah mereka menoleh untuk melihat kejadian itu. Menyadari Regina ada di sana, Nicole berjalan kembali dan bertanya, apa yang terjadi, Lulu? Lulu segera mengambil ponsel Regina dan menjawab, dia diam-diam mengambil fotomu. Nicole mengernyitkan alisnya. Melihat sudut dan gestur yang tertangkap kamera Regina, tampak ada suasana ambigu dan romantis saat Samuel membantunya membawakan tasnya. Nicole langsung mengerti apa yang Regina coba lakukan. Regina, sepertinya kamu belum belajar bagaimana bersikap. Dengan itu, Nicole dengan marah mengambil telepon itu dan membantingnya ke tanah.
menghancurkannya berkeping-keping. "Hei, apa yang kau lakukan? Kau berutang ponsel Apple padaku," teriak Regina. Ketika Regina melihat bahwa ponsel Apple yang dibelikan ayahnya untuknya demi menjaga reputasinya di Royal Creek telah hancur, dia hampir menangis. Sayangnya, Nicole tidak menghiraukannya, dan sebagai upaya untuk memperparah luka, dia menginjak-injak telepon itu dengan kakinya beberapa kali lagi hingga hancur total. Nicole baru menarik kakinya setelah yakin bahwa teleponnya tidak bisa diperbaiki. "Regina, aku bisa memaafkanmu karena diam-diam mengambil fotoku. Tapi, kamu seharusnya tidak melibatkan keluargaku dalam hal ini. Aku tidak pemaaf." Ke keluarga, Regina membeku dengan air mata di matanya. Dia tidak dapat memproses apa yang baru saja dikatakan Nicole. Lulu mencibir. "Atau yang lain, kamu baru saja mengambil foto romantis yang ambigu itu, tetapi kamu bahkan tidak tahu apa hubungan mereka." Kedua orang ini adalah saudara laki-laki Nicole yang keempat dan kelima. Bahkan seluruh sekolah mengetahuinya. Tidak akan ada gunanya bahkan jika kamu telah mengambil foto-foto seperti itu dan menyebarkannya kemana-mana. Itu hanya akan membuatmu terlihat seperti orang bodoh. Ekspresi Regina langsung berubah menjadi hijau karena terkejut. Awalnya dia mengira telah mendapatkan sebagian kotoran Nicole. Dia tidak pernah menyangka kedua pria tampan itu adalah saudara laki-lakinya. Saat dia mencerna kenyataan itu, dia berpikir, meskipun Nicole kembali ke keluarga Riddle, dia tetaplah seorang anak desa, dan tidak akan ada yang peduli padanya. Siapa yang tahu bahwa kedua saudara laki-lakinya adalah pria yang sangat tampan yang begitu peduli sehingga mereka menolak untuk membiarkannya membawa tasnya sendiri. Kenyataan ini membuatnya cemburu. Pada saat itu, Samuel dan Spencer menyadari apa yang hendak dilakukan Regina. Dia tidak hanya mengambil foto Nicole dan mereka, dia bahkan ingin menggunakan foto-foto tersebut untuk memfitnah mereka. Samuel menatap Regina dengan sedikit rasa jijik. "Siapa gerangan orang aneh ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya di sekolah sebelumnya? Dia berani main-main dengan kita. Apa dia tahu siapa kita?" Spencer mencibir dengan ekspresi mengejek, menganggap Regina benar-benar bodoh. June melanjutkan penjelasannya. "Dia murid baru di sini. Kurasa dia satu sekolah dengan Nicole di Greatok." Lulu mendengus. Dia pikir Nicole masih Nicole yang dulu di Greatok. Namun, Nicole yang sekarang jauh di luar kemampuannya. Setiap kata dari mereka terasa seperti tamparan di wajah Regina, membuat pipinya memerah. "Cukup, kalian semua memihak Nicole. Dia benar-benar orang desa di Greatok." Selama masa itu, Regina adalah putri keluarga Win sementara Nicole adalah anak yatim piatu yang dibesarkan oleh neneknya. Namun, seiring berjalannya waktu, Nicole kini menjadi pusat perhatian, sementara Regina tetap menjadi gadis desa yang menjadi bahan tertawaan orang lain. Meski begitu, Regina menyangkal kenyataan dan menolak menerima kenyataan apa adanya. Samuel dan Spencer belum pernah melihat orang jahat seperti itu sebelumnya, seseorang yang memfitnah Nicole seperti ini. Tepat saat mereka hendak berbicara, seember air mengalir dari atas. "Ah!" Regina menjerit ngeri. Bab 1816. Lulu dan June terkejut dan mundur untuk menghindari air yang disiramkan, tetapi Regina basah kuyup. Ponselnya pecah sebelumnya, dan sekarang, dia juga terkena cipratan air. Regina hampir gila saat dia berteriak, "Siapa yang melakukannya?" Di lantai atas, Austin dan teman-temannya tertawa dan mengolok-olok Regina, "Haha. Lihat tikus yang tenggelam itu. Pantas saja, siapa suruh kau bermulut kotor seperti itu dan memfitnah bos kita?" Regina terdiam. Ia berpikir, orang-orang ini pasti tukang buli di sekolah. Aku tidak akan mampu menyinggung mereka. Dia langsung melembutkan nada bicaranya saat melihat Austin. "Kak, kenapa kau menyiramku dengan air? Aku bahkan tidak mengenalmu, dan aku juga tidak pernah menyinggungmu." Austin berkata dengan dingin, "Kamu tidak menyinggung kami, tetapi tidak seorang pun diizinkan menggertak bos kami." Regina bahkan lebih terkejut lagi. Dia tidak akan pernah menyinggung mereka, apalagi bos mereka. Sepertinya ini salah paham. Aku tidak tahu siapa bosmu, apalagi menyinggungnya. Melihat adegan ini, Lulu tidak dapat menahan tawa. Regina tidak tahu siapa Nicole namun dia berani memprovokasinya. "Regina,
Jangan bilang kamu tidak tahu kalau bos mereka adalah Nicole, kata Lulu. Hah, Regina membelalakkan matanya. Ia telah mengalami terlalu banyak kejutan dalam sehari. Gelar sebagai ketua kelas, gadis cantik di sekolah, dan ketua OSIS sudah cukup mengejutkan untuk diberikan kepada Nicole. Ia tidak menyangka Nicole akan menjadi bos para pengganggu di sekolah ini juga. Bagaimana mungkin? Kita berdua dari pedesaan. Apa yang membuat Nicole begitu istimewa hingga menjadi bos para pengganggu di sekolah ini? Kenapa dia? Kemampuan apa yang dimilikinya? Regina merasa seperti semua orang mempermainkannya hari ini. Nicole diasosiasikan dengan begitu banyak gelar oleh semua orang, yang menurut Regina tampak mustahil. Regina berpikir, seberapa hebat dia bisa mendapatkan begitu banyak gelar. Jika dia benar-benar berbakat, mengapa aku tidak menyadarinya saat itu? Austin tersinggung dengan perkataan Regina dan meninggikan suaranya dengan marah. Bos kita memiliki kelincahan terbaik. Kita tidak akan bisa mengalahkannya bahkan jika kita mengeroyoknya. Tetapi beranikah kamu bertanya kemampuan apa yang dimilikinya? Kelincahan. D. Dia bisa bela diri. Regina terkejut. B. Bagaimana mungkin? Regina sangat curiga bahwa Nicole yang dikenalnya bukanlah orang yang sama di depannya. Dia tidak percaya Nicole bisa bela diri dan bahkan mengalahkan para pengganggu di sekolah. Nicole menggelengkan kepalanya tak berdaya sambil tersenyum getir saat ekspresi Regina berubah tidak menyenangkan dan terkejut. Sepertinya dia terlalu berpura-pura sebagai gadis desa saat itu, yang membuat Regina mengira dia keset. Melangkah maju, aura Nicole mengembun dan dia menatap dingin ke mata Regina. Regina, aku hanya tidak ingin menakuti nenekku saat itu. Lagi pula, aku tidak berniat berbicara dengan orang bodoh sepertimu. Jadi aku tidak peduli padamu. Apa kau benar-benar mengira aku orang lemah yang bisa kau manipulasi? Suara Nicole begitu dingin dan tajam sehingga membuat Regina merasa dingin di sekujur tubuhnya. Biar ku beritahu ini. Aku tidak sesabar dulu. Sebaiknya kau jangan memprovokasiku lagi atau aku tidak akan mengampuni siapapun. Maksudku bukan hanya kau, tapi seluruh keluarga Win. Sebaiknya kau jaga dirimu sendiri. Beberapa kata terakhir membuat kaki Regina lemas sehingga ia terjatuh dan langsung terduduk di tanah. Nicole bagaikan iblis, menjulang tinggi di atasnya. Hal itu membuatnya takut dan cemas. Bab 1817. Nicole meninggalkan Regina sendirian sambil meringkuk seperti bola sebelum menuntun Lulu dan June pergi, sambil berkata, ayo pergi. Kita masih harus menghadiri suatu acara. Tidak ada gunanya membuang-buang waktu pada Regina. Baiklah. Lulu dengan senang hati mengikuti dan June berhenti memperhatikan Regina dan pergi bersama Nicole. Austin, yang masih berada di lantai atas mereka, mendengar tentang acara tersebut dan dengan gembira bertanya, Bos, ada acara. Boleh kami pergi? Nicole menatapnya dengan pandangan meremehkan, pulanglah dan belajarlah. Akan ada ujian bulanan. Austin merasa kesal dan tidak dapat dijelaskan ketika Nicole tidak ingin mengajaknya, tetapi dia mengangguk atas perintahnya, baiklah. Austin membawa bawahannya pulang dengan frustrasi sementara para siswa di lembaga itu perlahan bubar dan mengabaikan Regina. Regina duduk di tanah untuk waktu yang lama, tidak dapat tenang. Nicole saat ini bukan lagi keberadaan yang dapat dicapai atau diprovokasi bagi saya. Regina melihat ponselnya yang hancur karena terinjak, tetapi ragu untuk meminta ganti rugi kepada Nicole. Dia mengambil ponselnya dan berlari pulang, memutuskan untuk mencari tahu masalahnya nanti. Di dalam mobil Lincoln yang melaju menjauh, Lulu dan June masih marah. Regina tadi begitu takut sampai wajahnya berubah menjadi hijau. Dia seharusnya sudah ditempatkan di tempatnya sejak lama. Aku tidak tahan melihatnya, June menambahkan, tampak frustrasi. Samuel perlahan menoleh ke Nicole. Nicole, apakah kamu benar-benar teman sekelasnya saat itu? Nicole mengangguk. Benar sekali. Tatapan mata Samuel berubah dingin. Sepertinya dia dulu sering menindasmu. Dia mungkin mengira kau masih menjadi sasaran empuk sekarang. Nicole bisa merasakan kekhawatiran Samuel, jadi dia menghiburnya, dia tidak menindasku. Dia hanya, paling-paling, memamerkan kekayaan keluarganya dan menyuap para guru. Samuel sangat marah setelah mendengar ini. Orang-orang seperti dia pantas diberi pelajaran.
Nicole tertawa, jangan khawatir. Aku selalu membuatnya terbaring di tempat tidur selama beberapa hari ketika dia membuatku marah meskipun dia tidak tahu bahwa akulah dalangnya. Regina mengalami sakit perut yang parah sejak kelas 10. Selain itu, ia tidak dapat bergerak selama beberapa hari karena tiba-tiba tertimpa batu yang dapat melukai lutut dan pergelangan kakinya. Hingga hari ini, Regina tidak tahu mengapa semua situasi ini terjadi. Spencer mengasihani Regina sejenak, karena tahu Nicole mampu melakukan hal-hal itu. Sepertinya dia tidak tahu itu kamu atau dia tidak akan pernah berani memprovokasi kamu. Dia benar-benar melangkah lebih jauh dari jalan penghancuran diri. Haha, membayangkan Nicole harus berbaring di tempat tidur selama beberapa hari membuatku merasa sangat puas, kata Samuel, merasa jauh lebih baik. Melihat senyum menawan kedua bersaudara itu, Lulu dan June terdiam dan memperhatikan mereka diam-diam. Nicole tak kuasa menahan diri untuk menggoda Lulu, Lulu, kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu menatap Spencer dengan tatapan kosong? Ekspresi Lulu langsung berubah canggung setelah diungkap oleh Nicole. Siapa yang bilang? Aku hanya berpikir apa yang mereka katakan masuk akal. June takut ketahuan jadi dia cepat-cepat menambahkan, benar sekali. Nicole menyeringai dan menatap kedua saudaranya. Mereka berdua bersikap sedikit lebih terkendali setelah dia menggoda Lulu dan June. Spencer berdeham dan berkata, terima kasih sudah menjadi partnerku sebelumnya. Lulu tersipu malu saat melihat Spencer. Itu bukan apa-apa. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan pernah menghadiri acara Riddle Corporation. Makanan di sana luar biasa. Ketika Lulu menyebutkan hal ini, Spencer teringat bagaimana Lulu sangat suka makan. Aku ingat kamu tampaknya suka makanan manis. Aku akan meminta para pembantu untuk menyiapkannya. Kamu bisa mencobanya saat kamu datang ke rumahku nanti. Lulu terpesona dan senang karena Spencer benar-benar ingat apa yang disukainya. Bab 1818. June tak kuasa menahan diri, tetapi merasa iri dengan pemandangan itu. Samuel tiba-tiba angkat bicara, aku ingat kamu suka teh susu. Aku juga sudah menyuruh para pelayan menyiapkannya hari ini. Dalam hati Samuel berpikir, lucu sekali. Bagaimana mungkin aku bisa kalah dari Spencer? Samuel tentu saja mendengar percakapan Spencer saat ia memanggil para pelayan, jadi ia meminta mereka untuk menyiapkan sesuatu juga. Mereka telah menolak ribuan surat cinta sebelumnya dan tidak berencana untuk punya pacar, tetapi jika Spencer berencana untuk mengejar teman sekelas Nicole, Samuel tidak berniat untuk mundur. Spencer merendahkan suaranya dan bertanya kepada Samuel setelah menyadari niatnya sementara Lulu dan June mengobrol dengan bersemangat dengan Nicole, apa yang sedang kamu coba lakukan? Samuel memasang senyum palsu, bagaimana menurutmu? Aku tidak akan membiarkanmu mengalahkanku. Aku tidak sedang bersaing denganmu, Spencer merasa konyol. Benarkah? Kalau aku tidak menyadari kamu diam-diam mencoba membuat gadis itu terkesan, aku akan jadi bahan tertawaan karena masih sendiri saat kamu punya pacar. Sebelumnya, Samuel sering tertinggal oleh Spencer dalam banyak hal, tetapi kali ini dia belajar untuk lebih perhatian dan waspada. Kenapa kau? Spencer bertingkah konyol. Nicole melihat mereka berdua berbisik-bisik dan bercanda. Spencer, Samuel, apa yang kalian bicarakan? Mereka kembali sadar dan menjawab dengan canggung, itu bukan apa-apa. Aku memuji Samuel karena sangat perhatian kali ini. Memahami ejekan Spencer, Samuel membalas, kupikir Spencer juga sudah berusaha kali ini. Nicole tersenyum jenaka, apakah mereka saling membantu? Ia melanjutkan, benar sekali. Kalian berdua memang berusaha keras untuk ini. Aku belum pernah melihat kalian menyiapkan hal-hal ini untuk gadis lain. Lulu dan June bahkan lebih malu karena wajah mereka sedikit memerah setelah Nicole menggoda mereka. Nicole, Spencer sangat canggung sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Nicole tersenyum menggoda dan tetap diam. Tak lama kemudian, mobil itu tiba di pintu masuk rumah. Sean sudah menunggu Nicole di depan pintu. Ia sedikit kecewa saat melihat Nicole membawa dua orang teman pulang. Ia menarik Nicole ke samping saat Spencer dan Samuel membawa Lulu dan June masuk. Ia bertanya dengan suara pelan, Nicole, apakah kamu tidak menerima pesanku?
Sean berusaha mencari seseorang untuk membantunya. Nicole menjawab, aku sudah menerima pesannya, tetapi ibu bilang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua mitra saudara itu, jadi aku menelepon sekretarismu. Ekspresi Sean tiba-tiba berubah canggung, kakau memanggilnya. Dilihat dari ekspresi Sean, Nicole menduga Sean mungkin punya perasaan terhadap sekretarisnya. Kalau tidak, dia tidak perlu takut sekretarisnya datang. Benar, dia bilang dia akan tiba tepat waktu. Kamu bisa tinggal di sini dan menunggunya. Sean langsung mengernyitkan alisnya. Nicole belum pernah melihat Sean yang dingin dan gugup seperti ini sebelumnya. Ia menggodanya, Sean, aku belum pernah melihatmu segugup ini untuk seorang wanita sebelumnya. Apakah Nona Brito tidak cukup baik? Sean tiba-tiba merasa malu, tetapi ia mencoba untuk bersikap tenang. Bukan itu maksudnya, terserahlah. Aku akan menunggunya karena kau sudah memanggilnya ke sini. Nicole berkata dengan nada bercanda, baiklah kalau begitu. Nicole meninggalkan Sean tanpa gangguan dan memasuki rumah sendirian. Ia meninggalkan Sean sendirian sementara Sean memandang ke kejauhan, menunggu orang itu datang. Kepala pelayan memberitahunya bahwa semua orang sedang memanggang di halaman belakang saat Nicole berjalan melewati pintu depan. Ia menuju ke arah itu dan melihat halaman belakang memancarkan suasana hangat dan nyaman. Orang tuanya duduk dengan penuh kasih sayang di samping, menyeruput kopi sambil menunggu Stanley menyajikan makanan untuk mereka. Tia berdiri di dekatnya, tampak sedikit gugup saat membantunya. Bab 1819. Tia, hati-hati, panas. Stanley dengan lembut memperingatkan Tia agar minggir. Ekspresi peduli di wajah Stanley membuat Nicole tertawa terbahak-bahak. Stanley bersikap sangat lembut. Stanley, yang diolok-olok oleh Nicole, merasa malu. Tentu saja, siapa yang tega membiarkan seorang gadis melakukan semua ini? Tia menatap Stanley dan merasakan hangat di dadanya, tetapi pikirannya terus melayang kepada orang dari rumah sakit itu. Sayang sekali orang itu tidak muncul lagi sejak saat itu. Tia sangat berterima kasih atas kebaikan Stanley. Kalau begitu biar aku bantu menyiapkan bumbunya. Tentu saja, Stanley tersenyum atas bantuan Tia, tidak mempercayai apa yang didengarnya. Spencer telah menyerahkan teh susu kepada June sementara Lulu menyerahkan kue-kue keringnya yang disiapkan untuk June. Keduanya tertawa cekikikan. Nicole tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan ketiga saudaranya sebelum menyadari ibunya berdiri di sudut dengan senyum di wajahnya. Nyonya Riddle sesekali membisikkan beberapa patah kata kepada Nyonya Walleser. Nicole melihat sekeliling sebelum bertanya dengan curiga, apakah Steve belum datang? Aku tidak yakin, kata Samuel, dia bilang dia sering ke bar setelah pulang kerja di malam hari. Mungkin dia sedang makan malam dengan seorang wanita cantik. Spencer takut ibunya akan mengetahuinya, dasar bajingan. Apa kau tidak takut ibu kita akan mendengar ini dan memarahi Steve? Kalau dia tahu kau membicarakannya seperti ini, dia pasti akan memberimu pelajaran. Pada saat itu, sudah terlambat bagi Samuel karena dia menjadi sangat pendiam ketika Steve masuk dalam keadaan mabuk. Samuel, apakah kamu ingin mati jika membicarakanku seperti itu? Suara Steve terdengar keras. Samuel ketakutan, aku tidak. Tidak, Steve mendengus, apakah menurutmu aku tuli? Saat itu, Gloria melihat Steve yang mabuk. Steve, kamu sudah minum. Kamu belum sampai rumah dan sudah mabuk. Steve menjawab dengan canggung, ya. Gloria mengerutkan kening, kamu belum makan malam dan kamu sudah keluar minum. Steve menggaruk kepalanya dengan canggung dan berkata, minum dapat membantu seseorang mengumpulkan keberanian. Ketika Nicole mendengar hal ini, dia menyela, mengapa kamu masih perlu mengumpulkan keberanian? Mengapa kamu masih membutuhkan alkohol untuk membantumu menjadi berani ketika kamu sudah cukup berani untuk melakukan segalanya? Steve terdiam sejenak dan menatap pintu. Spencer dan Samuel juga terdiam. Nicole menoleh ke arah pintu yang mereka lihat dan seorang wanita berdiri di sana mengenakan gaun biru. Dia tampak sangat lembut dan cantik. Keheningan canggung yang memenuhi ruangan membuat Nicole menyadari bahwa seluruh keluarganya sepertinya mengenalnya. Sally, seru Gloria kaget. Gadis bernama Sally itu sedikit malu, tetapi dia tetap mendekati Gloria sambil tersenyum.
Halo, Nyonya Riddle. Sudah lama sekali. Apakah kau sudah kembali untuk selamanya? Gloria menatap Sally dengan penuh kasih sayang. Sally mengangguk pelan, ya, aku sudah kembali beberapa lama. Sally juga bertanya-tanya apakah akan menghubungi Steve lagi setelah dia kembali. Mengingat Sally sudah bertahun-tahun di luar negeri dan bagaimana mereka kehilangan kontak satu sama lain, Sally tidak menyangka Steve akan menghubunginya hari ini dan memintanya untuk menghadiri jamuan makan keluarganya. Sally terkejut dan ragu karena mereka bukan lagi sepasang kekasih. Senang kau kembali. Cepat duduk dan biarkan aku memeriksamu. Gloria menarik Sally ke sofa untuk duduk sebelum mulai membicarakan masalah keluarga. Nicole tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Steve dan berkata, Steve, kali ini kamu benar-benar beruntung. Yang lain membawa teman-teman mereka, tetapi kamu membawa kembali seorang wanita cantik. Pada saat itulah Nicole mengerti apa yang dimaksud Samuel ketika dia mengatakan bahwa Steve tidak akan pergi keluar dengan wanita yang sama dua kali. Bab 1820. Steve menatap Nicole dengan malu. Aku tidak cukup baik hati untuk membawa orang-orang itu ke sini. Satu-satunya orang yang akan kubawa pulang adalah dia. Mata Steve menatap jauh dengan sedikit rasa kesal. Stanley berdiri di samping, menyadari keraguan Nicole, dan berbicara dengan suara pelan, jika kalian tidak tahu, Sally adalah mantan pacar Steve. 3 tahun lalu, dia tiba-tiba harus pergi ke luar negeri untuk melanjutkan studinya. Steve marah dan memutuskan hubungan dengannya. Aku tidak menyangka dia akan mengundangnya saat dia kembali. Stanley tak kuasa menahan tawanya saat selesai bicara. Steve menatap Stanley tajam, diamlah. Jangan terlalu banyak menyombongkan diri. Nicole melirik rasa malu Steve dan tak kuasa menahan diri untuk tidak menambah panasnya api. Sepertinya kamu juga sedang dilanda cinta. 3 tahun telah berlalu dan kamu masih belum melupakannya. Kamu bahkan membawanya ke sini untuk bertemu orang tua kita begitu dia kembali ke rumah. Steve sangat malu, tetapi dia tidak tega untuk membenci saudara perempuannya dan menjawab, aku tidak bermaksud seperti itu. Hanya saja orang tua kita ingin aku membawa kembali seorang wanita dan kebetulan dia sudah kembali ke rumah. Tentu saja, ibu kita akan senang melihatnya lagi. Jadi, apa masalahnya dengan membawanya ke sini? Steve terus mencari-cari alasan untuk dirinya sendiri sehingga Spencer dan Samuel tidak dapat menahan diri untuk terus menggodanya tentang hal itu. Sama sekali tidak masalah. Tidak masalah. Sally lebih enak dipandang daripada wanita-wanitamu yang lain. Orang tua kita pasti akan marah besar jika kau membawa mereka kembali. Steve tidak tahan lagi dengan godaan tersebut dan langsung mencekik leher Spencer dan Samuel dengan tangannya. Cukup sudah. Kamu sudah bicara terlalu banyak hari ini. Steve, aku tidak bisa bernapas. Steve, aku salah. Baik Spencer maupun Samuel segera mengakui kesalahan mereka, tetapi Steve tidak melepaskan cengkeramannya pada mereka. Sally dan Gloria tertawa gembira saat melihat ketiga bersaudara itu bermain-main. Tak lama kemudian Sean datang bersama seseorang. Daniel tersenyum dan mengangguk ketika dia menyadari bahwa itu adalah Jen. Nona Brito ada di sini. Jen mengangguk canggung, terima kasih atas undangannya, Tuan dan Nyonya Riddle. Saya membawa beberapa hadiah hari ini. Saya harap kalian menyukainya. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan hadiah-hadiah yang dibawanya. Saya harus mengakui, kemampuan manajemennya sangat hebat. Dia telah memilah barang-barang kesukaan semua orang. Semua hadiah yang diberikan sangat berarti. Terima kasih, Nona Brito. Gloria sangat senang dengan hadiah yang diberikan oleh bawahan Sean. Anda membawa Nona Brito ke sini karena suatu alasan. Apakah Anda mau berbagi alasannya? Anda bahkan menyuruhnya membawa hadiah juga. Sean merasa sedikit malu, tidak menyangka Jen akan bersikap begitu teliti dan sopan. Aku tidak menyangka dia akan begitu perhatian. Nicole menatap Sean, yang tampak seperti sedang dimanfaatkan namun sedikit malu, dan tidak bisa menahan senyum. Sepertinya Sean menyukai Nona Brito yang teliti meskipun dia masih stres tentang dia yang terlalu. Karakter yang penuh perhatian. Dia benar-benar tidak tahu betapa beruntungnya dia saat ini. Setelah Daniel dan Gloria mendapatkan hadiah mereka, Jen berjalan ke tempat Nicole dan saudara-saudaranya berdiri. Nicole,
Kamu terlihat memukau saat terakhir kali aku melihatmu di pesta. Kupikir kamu bukan tipe orang yang suka aksesoris yang terlalu rumit, jadi aku menyiapkan sepasang anting untukmu. Nicole terkejut, tidak tahu Jen sudah tahu kesukaannya dengan baik. Nicole menerima hadiahnya sambil tersenyum. Terima kasih. Aku benar-benar tidak suka hal-hal yang terlalu rumit. Jen tersenyum manis, saya harap kamu menyukai sepasang anting ini. Nicole membukanya dan mengintip ke dalam. Anting-anting itu berwarna hitam dan minimalis. Kecil dan indah namun memancarkan kesan elegan. Nicole terkekeh, aku sangat menyukainya, terima kasih. Jen sangat gembira dan menoleh ke arah Sean, sepertinya adikmu sangat menyukainya. Sean terpukau melihat senyum cerah Jen. Ya, kamu memilihnya dengan baik. Nicole mengamati dengan saksama, lalu tersenyum pada Jen. Jen, kamu sangat perhatian pada orang lain. Apakah kamu punya banyak pengagum?